Hamdan wa syukrulillah, asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Anak-anak sekalian, malam Sabtu ini seperti biasa ada pelajaran tarikh masih seputar riwayat Khalifah Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu yang menjadi khalifah yang pertama pasca meninggalnya wafatnya Kangjeng Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Adapun yang dibahas sekarang adalah tentang waktu itu sampai melakukan pengumpulan ayat-ayat Quran ya, di mana di zaman Abu Bakar Siddiq lah Al-Quran dikumpulkan dari berserakan di sahabat anu dikumpulkan, kemudian disusun sedemikian rupa menjadi Al-Quran seperti sekarang ini ya, apalagi sekarang lebih modern. Sedangkan ternyata awal mulanya itu di zaman Khalifah Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Nah, anak-anak, sahabat Abu Bakar Siddiq itu dalam usia 63 tahun meninggal dunia. Pak Agus aja udah lebih dari 63 tahun usianya. Jadi sedih Pak Agus, tidak akan lama lagi akan meninggalkan kalian. Tapi lamun mikirnya, aya anu 70 tahun can maut aya, anu 80 aya. Akhirnya si Rama 86 tahun belum meninggal. Pak Agus baru 66. Berarti tapi kalau melihat sahabat-sahabat Nabi, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat dalam usia berapa tahun? 63, sama dengan sahabat Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu di tanggal 21 Jumadil awal ya, Jumadil akhir bertepatan dengan tanggal 23 Agustus. Sekarang 23 Agustus ya, tanggal 23 Agustus tahunnya 634. Sekarang tahun 2024. 2024 kurangan 634 sabaraha sokalah pikiran. Ya. Udah lama banget. Anak-anak, ya, di mana dikuburkan? Dekat kuburan Kangjeng Nabi. Jadi Rasulullah SAW lebih awal meninggal dunia ya. 2 tahun kemudian Abu Bakar Siddiq dikuburkan di samping kuburan atau makamnya, makom Nabi Muhammad SAW. Jadi kalau kalian ditakdirkan ada rezeki umroh, nanti kalian ziarah ke kubur Nabi, ya melewati. Jadi ada di depan Masjid Nabawi. Kalau sekarang udah berjejer sahabat Rasulullah, sahabat Abu Bakar, sahabat Umar bin Khattab. Nah, pada tahun 634 tentu saja belum wafat Sayyidina Umar, justru yang menggantikan Khalifah Abu Bakar Siddiq kan. Nah itu. Jadi hanya 2 tahun ya menjabat sebagai presiden itu, sebagai khalifatul kaum muslimin itu. Cuma 2 tahun. Digantikan oleh sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Nah, anak-anak, kita harus mengenal kepribadian Abu Bakar Siddiq, tidak ada duanya. Selain Rasul tentunya ya, Abu Bakar Siddiq sangat lembut hatinya. Ya, itu di zaman dulu sering Abu Bakar Siddiq itu sebagai khalifah, sebagai kepala negaranya memasuki daerah-daerah yang terpencil, yang banyak yang miskin ya. Ada sebuah gubuk reyot, dia tidak sungkan-sungkan untuk memasukinya. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Ternyata di dalamnya ada seorang nenek-nenek sudah renta usia, sudah tertidur lemah, sakit-sakitan. Kemudian sahabat Abu Bakar Siddiq bertanya, ibu di sini sama siapa? Tidak sama siapa-siapa, saya sendirian. Terus yang ngurus siapa? Tidak ada yang ngurus setelah suaminya wafat karena perang melawan orang kafir. Nangislah Abu Bakar Siddiq sejadi itu. Ibu tuh sendiri di sini. Masya Allah, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya Allah, ibu. Nangis. Setelah itu, kemudian ibu siapa yang masih makan? Tidak ada. Makan sehari kurma 1 biji, bayangin. Minum 2 tetes. Sampai kurus. Dari saat itu Abu Bakar Siddiq sering menengok si nenek itu membawa makanan. Hingga si nenek itu badannya agak
berisi, ya tidak gemuk kayak Fajri, enggak. Tapi ya tidak seperti awal itu, ya. Betapa lembutnya hati, sering nangis melihat nenek-nenek itu, ya. Itulah kelembutan hatinya Abu Bakar Siddiq, ya. Di sini kan dicerita, wahai ibu, jika memang demikian selama ini engkau makan apa, Bu? Abu Bakar kembali bertanya dengan penasaran. Sebelum meninggal anaknya, asalnya anaknya yang merawatnya, ya, karena anaknya wafat meninggal dunia, ya, akhirnya ya, aku minum 2 tetes air sampai habis simpanan kurma dan air tersebut. Nangis sejadi-jadinya sahabat Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, ya. Kemudian suka menolong, ya. Tahu nggak yang namanya tukang adzan teh siapa namanya? Siapa namanya yang adzan di zaman Rasul yang enak teh? Bilal bin Rabah. Bilal bin Rabah itu seorang budak belian. Budak belian itu anak-anak, yaitu manusia yang diperjualbelikan. Ya. Biasanya orang-orang negro itu, orang Arab gunung yang hitam, ya. Biasa-biasa itu wildan debut hitam teh ini rumasaan. Dari wildan mah hitam juga manis, black sweet, ya. Itu juga yang penting hatinya bersih, betul. Itu gara-gara masuk Islam si Bilal itu disiksa sama Umayyah majikannya. Keluar lagi enggak dari agama Islam? Kalau tidak keluar kamu akan saya siksa. Saya tidak akan keluar dari Islam. Islam keyakinan saya. Kemudian dibawalah sama Umayyah Bilal itu ke tempat yang sangat panas terik matahari, ya, di pasir, ya, padang pasir, ya. Ditidurkan, buka bajunya, kemudian ditinih batu gede, panas. Sok, itu teh kan maunya Umayyah teh keluar lagi dari Islam. Mau ngaku Tuhan Lata Uzza atau Allah? Allahu ahad. Wah, semakin digencet. Waktu itu Bilal bin Rabah udah siap mati. Mati itu nggak apa-apa, daripada saya harus mengakui Tuhan berhala, lebih baik saya mati disiksa sama Umayyah. Ternyata Abu Bakar Siddiq lewat ke situ. Waduh, Masya Allah. Abu Bakar Siddiq tidak marah. Umayyah, itu kan budak kamu, udah dibeli sama saya. Gak bisa dirayu gitu Umayyah itu, ya. Diolok supaya dijual. Sok senak dijual sabaraha sana beli ku saya kan. Bilang mana? Kan yang namanya budak belian dijual belikan, ya. Di zaman Rasul itu. Bisa dijual belikan. Misalnya udah bosan jual kata tangannya. Sekarang udah ada, nggak ada perbudakan. Di zaman dulu ada. Akhirnya dibelilah oleh Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Ya, maksudnya dibeli teh gimana? Dibeli supaya dibebaskan. Jadi Umayyah majikannya tidak punya hak untuk menyiksa lagi, tidak punya hak untuk menyuruh kerja lagi. Sekarang setelah dibeli oleh Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, Bilal bin Rabah teh jadi bukan budak lagi, tapi disebutnya merdeka. Udah merdeka. Ya, tidak ada yang menjajah lagi. Dibawalah oleh sahabat Abu Bakar Siddiq, ya. Luka-lukanya diobatin, dikasih makan segala macam, diurus. Kan kalau orang lain mah bae disiksa oge gitu. Nggak bisa peduli, tidak peduli begitu sahabat Abu Bakar Siddiq, ya. Abu Bakar Siddiq masuk ke sebuah rumah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dijawab oleh anak kecil perempuan. Bunda, ada tamu tuh tukang peras susu mau ngirim susu katanya. Padahal itu teh presiden yang Abu Bakar Siddiq, ya. Dikiranya tukang ngirim susu karena tiap pagi suka ada yang ngirim susu sama si anaknya yang perempuan tuh. Bunda itu ada tamu yang mau ngirim susu. Ya, kata mamanya. Pas keluar mamanya, astagfirullahaladzim, nak, itu bukan tukang susu, tukang memeras susu, nak. Kita itu presiden kita, khalifah kita, sabut. Maaf khalifah, anak saya. Nggak apa-apa, Bu, nggak apa-apa sambil senyum. Emang kesukaan saya, hobi saya memeras susu. Susu kambing. Kok kemana wae saya tahu. Memeras susu kambing, bukan susu bunda.
Kebetulan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu tuh hobinya memeras susu kambing. Jadi tidak tersinggung sama akunya itu. Maaf ya. Menunjukkan Abu Bakar Siddiq tidak tersinggung karena rendah hati. Tidak apa-apa. Kalau pejabat biasa kurang ajar, dibilang tukang susu, aku yang benar aja. Ini jenderal berbintang 3, kurang ajar. Hukum. Oh, jauh enggak. Abu Bakar Siddiq itu. Ya, dan Abu Bakar Siddiq itu sangat baik terhadap teman-temannya. Di sini dikatakan ya bahwa Abu Bakar Siddiq sejak kecil belum pernah bertengkar. Rasulullah bersembunyi dari kejaran orang-orang kafir musyrikin. Ya, Rasulullah itu saking capeknya ngantuk, tidur, ya. Tidur di pahanya sahabat Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Ya. Orang-orang kafir lewat ke sana kemari, nggak nyangka di situ karena pintu guanya sama lebah, sama Spiderman apa? Laba-laba dihalangin. Jadi orang kafir nggak ngeduga kan, wah ini ada orang nggak. Buktinya kan ada sarang lebah, laba-laba, nggak mungkin ada orang. Padahal ada Rasul sama Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu yang Rasulullah itu sampai ketiduran. Ternyata kakinya sahabat Abu Bakar Siddiq dipatuk ular. Sakit kan? Ditahan. Ular matuk tadi dibiarin. Kenapa, Cing? Takut Rasulullah bangun. Tapi kalau misalnya Abu Bakar Siddiq, "Wahai!" gitu, Nabi bangun. Tuli berteriak, orang kafir jadi tahu. Udah mati. Tapi Abu Bakar Siddiq pertama supaya tidak berisik, kedua Rasulullah tidak terganggu, dipatuk ularnya kakinya sama ular ditahan sakit sampai nangis itu saking sakit. Karena itu di luar dugaan ya, air matanya itu menetes ke pelipisan Nabi, tes Nabi itu sampai bangun nggak nyampe. Padahal Abu Bakar Siddiq itu sengaja tidak berisik supaya Rasulullah tidak bangun, supaya tidurnya tibra. Dasar Allah Subhanahu wa taala punya rencana lain ya. Menetes ke pelipisan cerak air mata. Kan anget air mata teh. Tulipur bangun. Abu Bakar, ada apa kau menangis katanya. Enggak ya Rasulullah. Terus teranglah ngaku. Itu kaki saya dipatuk ular, tapi ularnya udah pergi tapi sakit. Kenapa? Tidak ngasih tahu aku tadi. Kan kau lagi tidur. Menunjukkan apa? Saking sayangnya kepada Rasulullah SAW ya. Tidak mau berisik keluar. Ya. Nyantun suka memberi, suka menolong dengan uang. Sampai 4.000 dirham. Abu Bakar Siddiq menyumbang kepada orang-orang yang mau berjuang di jalan Allah. Ya. Nih, kasih uang buat di perjalanan. Banyak mengeluarkan harta benda untuk kepentingan di jalan Allah. Itulah Abu Bakar Siddiq. Cuman, yaitu dia. Usianya hanya 63 tahun wafat karena sakit. Mungkin Allah lebih merindukan sahabat Abu Bakar Siddiq ya. Itulah anak-anak sepintas riwayat Abu Bakar Siddiq meneladani Abu Bakar Siddiq ya. Di sini ada menerapkan perilaku keteladanan Abu Bakar Siddiq ya. Di samping banyak sekali keteladanan di Rasulullah ya. Rasulullah itu kan sebagai teladan ya. Rasul itu teladan. Terus Abu Bakar Siddiq juga banyak kalangan para sahabat yang wajib kita teladani akhlaknya yang baik-baik ya. Demikian anak-anak sekalian, kita akhiri dengan doa. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Kita salaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.